Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan si EURUSD ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan si EURUSD ini sedang mengalami pelemahan, yang dimana kalau kita perhatikan candle itu pada pagi hari sampai siang hari atau sore ini itu sempat menguat kembali, tetapi pada malam hari ini justru kembali terjadi pelemahan karena dia belum bisa tutup di atas area 16190. Yang ini juga merupakan area yang cukup penting untuk dia ketika dia ingin melakukan reversal. Dan saat ini kita lihat bahwa candle sudah mengalami tekanan jualan cukup besar, yang dimana tadinya itu candle hariannya itu adalah candle bullish, tetapi pada malam ini pada malam ini ditutup atau sudah berubah menjadi candle bearish. Dan ini kalau kita perhatikan kembali, ini adalah dragonfly. Oke, kita masuk ke candle 4 jamnya. Jadi untuk hari ini di video harian Jurnal Trading ID akan saya update untuk pergerakan hariannya saja. Tetapi kalau untuk pergerakan mingguan atau penjelasan fullnya itu biasa saya selalu buat di video mingguan Jurnal Trading ID, yaitu pada hari Minggu ke Senin biasanya. Oke, kita perhatikan kembali di sini pada candle 4 jam. Kita perhatikan ini kan candle coba naik ke atas ya, dan kenaikannya itu cukup tinggi. Tetapi pada sore hari itu candle sudah mulai turun kembali dan saat ini tertahan di area 15890-an. Jadi intinya pergerakan si EURUSD ini sedang sideways. Belum ada perubahan ataupun pergerakan dari kenaikannya signifikan. Jadi kemarin itu setelah dia naik cukup tinggi, pada hari ini dia terlihat sideways dan cenderung ada tekanan jualan cukup besar dari si EURUSD ini. Lalu kita lihat lagi di candle 1 jam. Ya, di candle 1 jam ini kalau kita perhatikan dia berhenti pada satu titik yang dimana ini kita sebut sebagai demand area-nya. Jadi demand area ini sudah kita analisa. Ya, kita buka dulu analisanya. Nah, analisanya ini. Demand area ini sudah saya analisa di harga 15846 sampai dengan 15886. Dan ini adalah demand area yang pernah saya bahas pada video yang sebelumnya. Jadi ini ada area demand yang baru saya buat ya pada video-video sebelumnya, dan masih sangat bisa digunakan karena kalau kita perhatikan ketika EURUSD sudah naik di atas 15846 sampai dengan 15886, EURUSD itu cenderung kenaikannya itu ke atas dan menyentuh area tertingginya itu hari ini ya di harga 16242. Dan ini masih sesuai dalam range analisa kita pada video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti update dari video Jurnal Trading ID, ya itu mungkin kalian bisa open posisi di sini ya tadi ya. Oke, lalu kalau kita perhatikan kembali harga ini yang candle 1 jam ini masih bertahan di daerah 15846 sampai dengan 15886 ini. Dan jika memang harga berhasil bertahan di atas ini, ya kecenderungan harga itu akan bergerak naik ke atas untuk menguji kembali di harga 16038 sampai dengan 16081. Oke. Tetapi jika memang candle ini nggak kuat dan hanya melakukan retest saja, ya otomatis harga akan turun kembali ke sini ke trend lainnya, ataupun dia bisa menguji kembali di area sini. Ini kan ada base ya. Base yang cukup kecil, nanti kita akan membongkar di 30 menit. Ya kalau kita perhatikan sini kan pergerakan EURUSD ini cukup volatil ya untuk hari ini, yang dimana kalau kita perhatikan di 3 jam dia naik lalu dia turun kembali dalam beberapa jam ini. Kita analisa di 30 menit. Pada kena 30 menit di sini kita perhatikan sini ada base saya buat. Sini ada base itu pada harga 15686 sampai dengan 15702.
jika memang harga gagal bertahan di area demand ini, ya ini kan demand and supply area, saya gunakan itu. Jadi kan saat ini harga itu sedang berada di demand areanya, di harga yang ini nih, 15846 sampai dengan 15886. Tetapi jika memang harga ini kuat, maka dia akan naik kembali untuk menguji di area 16038 sampai dengan 16081. Oke, nih di sini. Nah, tetapi jika memang harga menembus base ini, ya misalkan harga menembus base ini, otomatis penurunan itu bisa ke sini di 15686 sampai dengan 15702. Atau dia bisa menguji kembali di tren lainnya, lalu dia melakukan kenaikan kembali ke area supply ini. Karena kan kalau misalkan demand area yang sudah ditembus itu akan berubah menjadi supply area. Sedangkan kalau supply area yang ditembus itu akan berubah menjadi demand area. Nah, kalau misalkan kalau kita perhatikan di sini, potensi harga untuk turun kembali itu sebenarnya masih sangat memungkinkan. Karena kan si EURUS ini juga baru breakout dari trendline downtrendnya ya. Jadi kalau misalkan dia mau turun lagi itu masih sangat memungkinkan. Dan target penurunan dia jika memang dia menembus trendline ini sebelum dia melakukan reversal kembali, itu ada pada harga nih 15536 sampai dengan 15561 ya. Jadi dia akan melakukan reversal dari sini, baru dia akan melanjutkan penurunannya ke 15418 sampai dengan 15464 di sini. Oke, di sini. Jadi ini untuk penurunan terendahnya, karena kalau kita perhatikan sebelum dia naik setinggi ini, dia pernah melakukan retest kembali di sini di tanggal 13 kemarin, baru dia melanjutkan kenaikannya itu ke harga 16242. Jadi dari 16242 ini ketika dia udah nggak kuat untuk tembus, itu dia akan turun kembali, dan bahkan penurunannya itu pun bisa sampai ke arah trendline ini kembali. Jadi 15686 sampai dengan 15702. Karena kita lihat di sini rejectionnya cukup kuat, di mana langsung candle merah yang momentum candle yang cukup besar di sini. Oke, jadi intinya range pergerakan si EURUS ini saat ini sedang sideways di area 15466 ya sampai dengan 15886, dan juga tertingginya itu ada di 16242. Kalau mau copy dari mapping ini silahkan di copy ya, karena mapping ini masih bisa digunakan. Dan mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari EURUSD ya dari saya. Dan jika memang kalian rasa ada yang kurang dalam analisa ini, atau misalkan saya analisanya itu kurang tepat, silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Dan atau kalau mau diskusi itu bisa diskusi di channel Telegram Juta Trading ID. Di situ saya banyak membahas hal-hal tentang trading dan juga update dari si market ini sendiri. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman dan juga saudara atau keluarga kalian yang sedang trading, silakan di-share aja video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe channel YouTube Juta Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video, analisa, dan edukasi seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.